Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Al-babu tsani, bab yang kedua, ila anqal wal ashir. Wat tasi. Ya. Wat tasi yang kesembilan, an yuqallila naumahu. An yuqallila berasal dari qallala yuqallilu, berasal dari qalla yakillu. Kalau kita belajar saraf, qalla yakillu, farra yafirru, ya, qalla yakillu, terus dirubah menjadi qallala yuqallilu, ya, di bab rubai sulasi mazid nih. Qallala yuqallilu, mempersedikit. Kalau qalla yakillu sedikit, kalau qallala yuqallilu mempersedikit. Yang kesembilan adalah mempersedikit, berusaha mempersedikit naumahu tidurnya, malam yalhaqhu darar, selama tidak berbahaya. Malam yalhaq, yalhaq itu masuk, maksudnya selama tidak dimasuki, ketika dia tidur sedikit itu tidak dimasuki bahaya. Fi badanihi, pada badannya, wa dhihnihi, dan otaknya atau pikirannya, sampai ngeluh gitu ya. Nah, biasanya kan orang kalau tidur sedikit itu sampai kepalanya ngeluh, pikirannya gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Atau tidur secukupnya gitu ya. Tidur secukupnya. Jangan membiarkan tidur lama. Wala yazida fi naumihi fil laila fil yaum wal laila ala samani sa'atin. Wala yazida wa ay wa an la yazida. Itu yazida fi'il mudhari' ya, asal jada yazidu. Fi'il mudhari' itu dinasabkan. Kenapa? Karena ataf ke yuqallila. Yuqallila dinasabkan karena kemasukan an. Itu yang kalau belajar nahwu nanti seperti itu. Yazida itu ataf maktub ke an yuqallila. Yang sudah belajar ataf misalnya ngerti. Ya, maka sama-sama dinasabkan. Walaupun tidak ada annya, seakan-akan wa an la yazida gitu ya. Wa an la yazida, dan hendaklah tidak lebih fi naumihi tidurnya, fil yaum dalam sehari, wal lailati dan semalam, sehari semalam 24 jam ya, tidak lebih, ala samani sa'atin, atas 8 jam. Wa huwa sulusuz zaman, dan 8 jam itu adalah sulusuz zaman, sepertiga zaman, sepertiga waktu. Dan kalau kita istiqomah, seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita istiqomah tidurnya itu 8 jam dalam sehari istiqomah, berarti kita tidur itu sepertiga waktu kita digunakan tidur. Jadi sehari semalam bagi 3, seperti 1/3 buat tidur. Kalau kita sehari itu bagi 3, berarti kalau kita setahun, berarti setahun bagi 3, berapa bulan? Setahun itu kalau bagi 3, 12 bulan. 12 bagi 3, berapa? 4 bulan. Jadi setahun itu ya, setahun, kalau kita tidur sehari itu 8 jam, itu total tidur kita dalam setahun itu adalah 4 bulan. Jadi seakan-akan ente tidur 4 bulan tanpa bangun. Bayangkan ya, jadi lama ya. Kalau di total maksudnya, tapi kan dicicil kan, tiap hari 8, berarti dalam setahun 8 bulan. Ya, kan bagi 3. Kalau umur kita 30 tahun, berarti 10 tahunnya untuk tidur. 30 tahun. Ini kalau kita tidur setiap harinya itu berapa? 8 jam. Jadi kita seakan-akan tidur 10 tahun tanpa bangun.
Kalau sehari semalam tidur kita tidur kita istiqomah 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun berarti 20 tahun tidur. Jadi 20 tahun umur kita untuk tidur. Nah, gitu ya. Berarti panjang sekali, ya. Gitu. Terus apa boleh kita meniru orang-orang yang dalam sejarah yang tidak pernah tidur sampai gitu ya? Sampai 40 tahun tidak pernah tidur, seperti Syekh Bakar bin Salim, seperti Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Beliau ini 40 tahun tidak pernah tidur. Dia ini keturunan Ba'alawi, keturunan Nabi dari Ba'alawi yang sekarang sedang dipermasalahkan. Ternyata mereka ini orang-orang besar, ya. Bukan orang kecil ya, bukan orang biasa. Syekh Bakar bin Salim, ya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar 40 tahun tidak tidur. Ya apa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sama juga. Jadi tidak pernah tidur, 40 tahun tidak pernah tidur. Jadi dia sholat subuhnya biwudu'il isya dalam sejarah, dalam manaqibnya ya. Jadi mereka ini malamnya itu buat ibadah, kudu chattingan ya. Kalau sekarang tidak tidur chattingan atau ngobrol ngopi. Sholat subuhnya sholat subuhnya tidak usah wudu, tapi dia memakai wudunya isya yang tadi malam. Karena belum batal, kan memang nggak tidur. Bagaimana ya tidak boleh kita ikut mereka? Mereka sudah di luar kebiasaan, gitu ya. Mereka ini sudah di luar kebiasaan. Kecuali nanti suatu saat kita punya makom seperti itu, tapi ya kemana mungkin ya. Ya mungkin aja. Cuma ya wallahu alam gitu ya. Sampai enggak tidur segitu. 40 tahun enggak pernah tidur. Habib Abdullah bin Al-Idrus enggak pernah tidur, pengen tidur, ternyata tidurnya mimpi ketemu Allah. Nah, ini ya, luar biasa. Yes, walhasil kita tidurnya diatur. Jadi kita tidur dengan dengan diatur tidurnya. Ya. Kalau bisa tidak terlalu lama, berusaha untuk menyedikitkan tidur tersebut. Begitu. Kemudian jadi kalau bisa jangan lebih dari 8 jam kalau tidur. Kalau kurang tidak apa-apa boleh. Kalau lebih jangan. Kalau sampai lebih telon ya harusnya sesali. Berarti kita ini sedang berada di luar kebiasaan. Ya, maksudnya luar biasa. Luar biasa nemennya maksudnya ya, bukan luar biasa bagusnya. Kok bisa tidur sampai lebih dari 8 jam gitu ya. Kemudian fa in ihtamala haluhu aqal minha fa'al. Kalau memungkinkan bisa keadaannya itu kurang dari itu, aqal minha kurang dari 8 jam, kalau bisa kurang dari 8 jam fa'al, maka kerjakan, tambah bagus. Kalau bisa ya. Kalau bisa kurang dari 8 jam ahsan. Mungkin malam 3 jam. Siangnya 1 jam, cuma 4 jam. Ya. 11 12 jam 1. Nah, sudah ya 11 12 jam 1. Sudah, enak sudah. Ya. Siangnya qailulah. Selebihnya untuk belajar, muthala'ah, menghafal begitu. Kalau bisa, kalau enggak ya pokoknya jangan sampai lebih dari itu. Wala ba'sa an yurih nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dalika wa dha'ufa bitanazzuhin wa tafarrujin wa tafarruj fil mutanazzihat. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, boleh, maksudnya boleh an yuri, kalau roha ya ruh itu istirahat, kalau yuri mengistirahatkan gitu ya.
Yurih itu mengistirahatkan. Artinya apa? Cari hiburan, cari apa ya? Cari ketenangan supaya pikiran itu kosong gitu ya maksudnya. Nah, dia mengistirahatkan nafsahu jiwanya, wa qalbahu dan hatinya, wa dhihnahu dan otaknya, pikirannya, otak yang setiap hari buat mikir apalan gitu ya, buat mikir masalah, mikir, boleh gak mikir ya. Kita ini mikir apa enggak ya? Semoga-moga ya mikir ya kita ini. Kadang-kadang ya kok tak telok ya gak mikir kadang-kadang. Ya. Soalnya kok enggak pernah punya masalah. Iso gak iso ya kena masalah. Berarti enggak mikir dong kalau gitu. Ya. Enggak ada yang sampai ngelundas gara-gara mikir nahu ya apa gitu ya. Enggak ada yang sampai ngelundas sampai mikir ngitung faraid misalkan ya, enggak ada. Ngelundas sampai apa gara-gara ngapalno 100 hadis sehari ya enggak ada juga. Berarti ya tenang dong hati kita ini. Pikiran kita tenang. Tidak apa-apa kita mengistirahatkan nafsahu dirinya ya, mengistirahatkan badannya nafsahu, wa qalbah hatinya, jadi sesaat itu biar plong tanpa taklim, tapi wirid tetap ya, wirid sholat ya, tanpa mikir, tanpa apa, senang lah, terus isinya bakar-bakar tok, bakar daging tapi bakar perasaan. Bakar. Wa qalbahu hatinya, wa dhihnahu dan otaknya ini biar ndak pecah gitu ya. Wa basarahu dan penglihatannya, matanya yang setiap hari dipentelengi untuk apa? Untuk digunakan baca kitab. Kan payah kan juga gitu ya. Idza kalla apabila bosan sedikit min dalika, idza kalla syai'un min dalika apabila ada perasaan bosan gitu ya. Min dalika syai'un sedikit, min dalika dari hal itu, misalkan rotok bosan ya, pengen santai, pengen nyantai. Wa dha'ufa dan sudah lemah, lemah dha'ufa dan sudah lemah payah, enggak apa-apa. Bi tanazzuhin, nah gitu ya. Yurih qal nafsahu, mengistirahatkan jiwanya dengan apa? Dengan apa? Bi tanazzuhin, dengan tanazzuh. Apa makna tanazzuh? Tanazzuh itu mencari hiburan atau berekreasi. Tanazzuh dengan apa? Bahasanya banyak bahasanya. Cari hiburan atau rekreasi sama ya, rekreasi tuh. Kayak kita kemarin ke mana? Ke Pujon itu dalam rangka untuk ini ya, cuma apakah sudah masuk ke status ini apa enggak, wallahu alam ya sebenarnya. Mestinya tanazzuh itu ya bagi orang yang sudah payah memang gitu ya, jadi orang sudah payah wis ngapalno sembarang, sudah mari ujian payah gitu ya, wis plong gitu, pengen plong baru tanazzuh. Lek gak tahu lapo-lapo ya gak usah tanazzuh misalnya ini. Ujian gak melok, sudah tanazzuh sudah ya. Ini sudah kan, ini bukan golongan orang-orang susah ini. Gitu ya. Ya, bitanazzuhin dengan apa namanya? Tanazzuh. Tanazzuh itu apa tadi? Rekreasi atau cari tempat apa namanya? Tempat biar terhibur dengan alam kemarin ya. Tapi kalau kita ya karena santri ya harus jauh dari maksiat. Maksudnya walaupun tempat yang bisa terhibur tapi terhibur secara syariat. Nah gitu. Mboyo apalah ya, atau kalau enggak ada yang menghibur sendiri, dolinan dewe kayak kemarin ya, karaoke dewe. walaupun ya apa gitu ya. Ya enggak apa-apa lah. Ya hanu wis plong sudah. Anggap dunia itu milik kita dah gitu. Waktu itu. Kena izin, kena lucu, walaupun suaranya kayak
Oleh isojok gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Yang penting rakse gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ya, ini bentar lagi Sya'ban ya. Tunggu Sya'ban insyaallah ada lagi. Wa tafarrujin wa bitanazzuhin wa tafarruzin fil mutanazzihat. Nah, dan mencari hiburan atau dan bersantai gitu ya. Tafarrud itu al-farj apa furuj. Apa? Pokok bahasanya bersantai gitu maksudnya. Bersantai di tempat-tempat hiburan sama aja. Tanazzuh fil mutanazzihat, bersantai di tempat-tempat hiburan. Ya tadi ya tempat-tempat rekreasi itu bersantai di sana. Ya. Biasanya tiap hari pegangannya apa tadi? Buku kecil, hafalan, kalau enggak wah, sesaat bukan itu yang dipegang. Ya gitu ya. Wa tafarrujin dan bersantai fil mutanazzihat di tempat-tempat tanazzuh, di tempat-tempat rekreasi atau hiburan. Bihaisu sekiranya ya'udu ila halihi, kembali kepada keadaan semula, fresh lagi nanti pulang. Gitu ya. Fresh. Wala yudayyi alaihi, dan hendaklah tidak menyia-nyiakan atasnya, atas waktunya. Tidak, dan sekiranya juga ketika dia bertanazuh jangan menyia-nyiakan waktunya. Ya tanazuh cuma nanti ada religinya mungkin ya, ada apa kayak kemarin ada maulidnya. Jadi enggak murni itu. Ya, tapi intinya ya full tanazuh, cuma biar enggak kosong dari apa, ada nilai-nilai apa religinya, ibadahnya ya kasih apa yang sesuai gitu. Tapi enggak full, kalau full ya percuma ya. Kok rekreasi isinya pengajian, waduh, ya sudah di kono di pondok aja gitu ya. Tanazus full main sudah gitu. Full main. Adapun maulid atau apa gitu ya itu cuma biar ndak kosong gitu maksudnya ya, biar ndak kosong, biar ada bedanya santri dengan bukan. Kalau yang bukan santri ya lolos sudah, kalau santri sedikit ada kayak kemarin tuh mungkin ya seperti itu ya, mungkin sambil apa bainan maghrib wal isya ada acara apa gitu, biar ndak kosong. Kemudian sudah wal ashir yang ke-9 gitu ya, an yatrukal isyrah. Nah ini maksudnya ini yang tahu harus anak-anak baru misalnya. Wal ashir an yatrukal isyrah, hendaklah meninggalkan isyrah. Isyrah itu pergaulan, meninggalkan pergaulan, rela harus sudah. Konco-konco di kampung itu tinggalan kabeh, nggak usah diberatkan. Bahkan keluarga pun ditinggalkan kalau demi belajar. Bahkan kalau orang tua yang ngerti, ketika anaknya itu disuruh belajar keluar, dia sudah menganggap bukan anaknya sudah. Artinya sudah itu hibah untuk Allah sudah, wakaf untuk Allah. Sudah dia eman-eman. Ya, kok ono tahlil titik le mulai oleh kok dia eman ya. Ono selamatan apa mitri gitu ya, suruh pulang. Akhirnya pulang-pulang terus. Mungkin kecuali acara tertentu yang mungkin seumur sekali kayak mantu mungkin harus satu rumah mungkin ya. Tapi kalau selamatan, tahlilan, tahlilan tiap bulan, baru suruh pulang tiap bulan nanti. Ya, gitu. Jangan gitu ya. Orang tua yang ngerti tidak bakal seperti itu karena sudah menganggap anaknya ini sudah dihibahkan untuk Allah sudah. Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, ketika masih mudanya sudah dicul oleh orang tuanya, oleh ibunya untuk belajar sudah. Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Kemudian suatu saat Imam Hasan al-Basri ini kangen ke ibunya, tengah malam nok-tok ibu, dibuka, oh
ente, aduh subhanallah, ana sudah tidak berani masuk nanti ke rumah, ente sudah saya wakafkan untuk Allah, saya tidak berani. Sudah balik pulang, balik lagi. Ya, coba kita digitukan Hasan gitu ya. Ente sudah wakaf ala Allah sudah mulai, nah gitu. Tidak pulang kecuali sudah jadi orang, nah gitu ya maksudnya sudah jadi apa gitu ya maksudnya. Ya, sudah jadi ulama mungkin. Nah, gitu. Kan begini ini kan kepentingan Allah kan, nah, gitu. Bukan kepentingan orang tua, bukan kepentingan, ini kepentingan Allah, kepentingan Nabi, kepentingan agama belajar gini nih. Ya. Berarti seakan-akan orang tua itu sudah menghibahkan untuk Allah sudah, ya, gitu. Dan memang kebanyakan berhasilnya orang-orang yang berhasil kebanyakan begitu. Ketika ada perlu enggak disampaikan. Satu contoh ya, insya Allah kalau tidak salah Habib Umar juga sama. Habib Umar juga mengalami semacam itu. Jadi ketika mondok Habib Umar mungkin kirim surat gitu ya. Waktu itu yang ngurusi Habib Ali Al-Masyhur karena orang itu sudah meninggal. Ya, orang itu sudah meninggal. Pengen apa kirim surat, enggak dibaca sampai Habib Al-Masyhur, sudah ditutup sudah, enggak disampaikan, enggak direken bahwa ini surat apa enggak paham sudah. Wis pokoknya ada surat masuk. Enggak apa di situ semaput atau apa kita enggak tahu. Mbah kelaparan enggak tahu. Pokoknya ada di tempat belajar di pondok sudah insyaallah dijamin. Gitu. Enggak direken. Jadi keperluannya tidak berhasil ya kayak kita itu ya, kayak kita ke Cakbas gitu ya, kon ngirim surat Pak tolong apa namanya Kentucky Pak gitu ya. Kentucky malam Jumat gitu apa nanti Pak butuh ini nang pondok Pak ngene. Coba Cakbas pinter gak direka sudah gak dikirim jar gitu ya. Nanti les berhasil iki loh. Coba anak kirim dulu gak berhasil nanti gitu ya. Nah gitu, sama Habib Umar gitu. Baru ketika sudah berhasil dibuka ini, coba bukan sendiri apa itu suratnya, anak tidak pernah baca. Tapi dia sudah jadi orang dan tidak marah, gitu ya. Ente mau marah-marah, mau nangis-nangis, saya tidak tahu apa-apa. Ente apa suratnya? Saya baca, anak tidak tahu apa itu, gitu. Ya, yang ente dulu kirim surat saya tidak tahu. Pokoknya surat tak masuk no. Yang penting ente mondok sudah belajar. Gitu. Sudah. Makanya Habib Umar mengatakan lawala Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali Al-Masyhur celaka Umar. Maksudnya enggak bakal jadi apa-apa. Gitu kan. Ya. Lawala Ali lahalaka Umar. Kata Habib Umar bin Hafid seperti itu. Ya. Banyak zaman sebelum itu juga banyak juga cerita. Ya. Ada juga yang dari orang tuanya. Ini juga cerita hampir seperti, cuma kalau ini dari orang tuanya. Jadi ada seorang yang belajar gitu ya di satu tempat belajar, kalau sekarang pondok lah. Kalau dulu kan ada HP kan, kalau sekarang repotnya ada HP itu ya, repot ya. Gampang sudah HP itu. Makanya dulu gak ada HP enak, ya surat. Nanti apa tadi? Ada seorang yang belajar gitu ya, dapat sebulan surat datang ke syekhnya, langsung ke syekhnya. Sama syekhnya enggak dibuka tuh surat, langsung dimasukkan ke kotak gitu ya, diurut. Surat tanggal sekian sampai full. Gitu ya. Setahun ada surat, setahun surat sampai surat itu full. Lah, si murid ini enggak tahu apa-apa sudah. Mbuh di rumah ono apa, mbak wis meninggal, embuh bapak wis eno, embuh ya apa, embuh adik rabi gak ro, enggak ada yang tahu. Ya karena sama syekhnya enggak dibuka. Iki anak kalau dibuka bolak-balik pulang gitu. Akhirnya enggak jadi apa-apa. Ini kejadian. Ada. Sudah setelah itu, setelah si murid ini sudah berapa tahun gitu ya, sudah bertahun-tahun belajar, sudah lulus, sudah jadi ahli fikih, ahli hadis, ahli ini, sudah diijazi ilbas. Kalau zaman dulu kan belajar itu kasih ilbas. Ilbas itu pakaian kebesaran, jubah,
imamah sudah dakwah sudah gitu. Ya, wis jadi ulama sudah gitu ya. Kita mau gitu. Ya harus pintar dulu ya. Masuk nggak bisa apa-apa kayak Ilbas ya apa. Ya. Paling enggak hafal LLN, hafal Riyadhus Shalihin gitu ya. Hadis pirang 4.000 hadis lebih itu Riyadhus Shalihin. Hafal Arba'in Nawawi sampai 40 ya gak pantas Ilbas. Ya. Enggak pantas Ilbas. Ya. Sudah ini jadi diizinkan ijazah untuk dakwah untuk ini sudah akhirnya sudah diizinkan untuk pulang, sudah mau pulang sudah dipanggil ya walad syuf ente sudah mau pulang sudah ya. Sudah jadi kan? Sudah Masya Allah kan? Sudah berilmu kan? Alhamdulillah. Cuma masalahnya anak punya salah sama ente. Apa? Ini surat mulai tahun lalu, mulai ente belajar awal, ini surat dari keluarga ente. Ndak anak sampaikan. Gitu ya. Bayangkan ya. Tapi ini murid wis jadi orang sudah, wis jadi orang ya. Wis berhasil belajarnya. Kenapa kok saya tidak sampaikan? Kalau saya sampaikan nanti bolak-balik merenungi surat ini, mbok yang susah, mbok yang pulang, mbok gak kerasan, mulai ente. Enggak jadi kayak gini ente sekarang. Enggak jadi kasih ilbas sama imamah gitu maksudnya. Enggak jadi ulama sampai sekarang. Maka sekarang ana minta maaf, ini surat buka enggak apa-apa. Kalau mau nangis-nangis mau nyesel-nyesel mau meronta-ronta sudah. Dan saya mohon maaf, buka satu-satu. Tapi sudah jadi. Buka tahun pertama, Mbah meninggal, tahun kedua Mbah Hanu itu semua hampir sudah meninggal. Ada yang selamatan, rapi, semacam itu ya. Setiap sudah. Jadi urusan yang mestinya kalau kita ya harus pulang gitu ya. Kutu pulang yang kalau kita itu sudah mari sudah enggak diberitahu. Buka satu neteskan air mata. Apa? Jadi mbahku meninggal. Terus buka lagi tambah nangis. Orang tuanya yang sudah gitu. Sudah. Nanti kalau enggak terima sekarang mau apa kau saya? Silakan. Mau mukul lah misalkan ya enggak terima, mau nuntut monggo tuntutan. Kalau hanya demi surat ini engkau enggak terima tuntutan enggak apa-apa. Ya sudah bakal nuntut karena itu sudah jadi. Gitu ya. Nah, orang dulu seperti itu. Kalau sekarang enggak bisa ya, sekali enggak bisa. Kenapa? Sudah ada HP. Ya apa pasti tahu. Ya, HP di mana-mana, boleh gak sing sana, sing toko, sing sini. Yes, taruh kabeh. Gak nyambung sini sing sana. Ya, cak pas. Gak nyambung cak pas yang liane. Gak terpaksa parani dhewe. Gitu. Ya sekarang gitu. Pokoknya kudu boleh nih arek gitu. Ya gak jadi apa-apa nanti. Ya gak jadi apa-apa. Bolak-balik mulai. Maksudnya orang dulu seperti itu. Paling tidak kita buat perbandingan lah ya dengan kita seperti itu. Jadi kita ini gak ada apa-apanya kalau dibandingkan orang dulu. Ya, jadi orang dulu itu meninggalkan pergaulannya, meninggalkan keluarganya. Jadi kalau sudah belajar ilmu berarti sudah wakaf ala Allah sudah. Nah, niat meninggalkan segala-galanya, gitu. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Fa inna tarkaha maka sesungguhnya meninggalkan pergaulan itu adalah min ahammi termasuk paling pentingnya ma yang bagi apa yang layak untuk dikerjakan li talibil ilmi bagi pelajar ilmu wala siyama li ghairil jinsi. Nah, apalagi ini ya terlebih pergaulan selain jenis itu perlu ditinggalkan. Kalau sudah kena lain jenis ini sudah susah gitu ya, susah. Nggak tenang gitu kalau belajar kalau kena lain jenis ini. Khususon ya. Khususon in kasura la'ibuh, khususnya in kasura la'ibuh apabila banyak guraunya ya, teman-teman apa yang senangane guyon gitu ya
Ya sudah tinggalin, kalau dia mau belajar tinggalin. Nah, gitu. Wa qallat fikratu, dan sedikit menggunakan akalnya atau pikirannya. Ya. Teman yang sangat banyak goyonnya atau mainnya gitu ya mungkin ya. Dan sedikit menggunakan akalnya, teman yang nggak patek mikir, pokoknya senang-senang toh. Nah, ini kalau kita belajar teman semacam ini tinggalan. Karena kalau kita masih berteman dengan yang semacam ini, nanti kita pulang balik lagi kumat, gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang dihubungi ketika dia belajar, tambah bahaya lagi. Ya, akhirnya ngopi sih, gitu ya. Wes metu wes gampang kok tak susul, nah, gitu ya. Melanggar akhirnya, melanggar naik pagar demi teman yang karena disusul, gitu ya. Wes kok gampang tak balik no, gitu ya. Gerbangnya dhuwur gampang kok tak junjung. Gitu. Kan seperti itu. Lah teman bahaya. Karena teman tuh apa aja demi teman kadang dia rela melakukannya. Nah gitu. Fa'inat toba surakun, karena watak itu mencuri. Ya. Watak itu mencuri. Kalau kita berteman dengan teman yang wataknya itu ya senang gurau gitu ya, atau sedikit menggunakan akal pikirannya, maka nanti kita bakal seperti itu juga, gitu. Intinya pergaulan jelek kalau kita turuti bakal jelek juga kita, karena bakal kita niru mereka. Wa afatul asyrah diya'ul umri, dan bahayanya apa tadi? Afat ya, afat bahayanya. Bahaya pergaulan itu adalah diya'ul umri, sia-sianya umur. Kalau kita bergaul terus apa enggak boleh bergaul? Ya boleh, cuma pilih pergaulan, gitu ya. Pilih pergaulan. Sesama teman, gitu enggak apa-apa. Teman belajarnya itu lebih baik kalau bisa. Tapi kalau teman-teman kampung harus pilih-pilih. Ya, teman kampung harus pilih. Kalau enggak nanti kita ikut. Diyaul umri bi ghairi faidah. Nah, ini. Bahayanya pergaulan itu adalah sia-sianya umur dengan tanpa faedah. Wa dhahabiddin, dan hilangnya agama. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, apabila dia bergaul bersama orang yang bukan ahli agama. Ya. Jadi kalau kita bergaul ya idza kana ma'a ghairi ahlihi gitu ya. Apabila dia bersama orang yang bukan ahlinya, ahli agama. Maka yang ahli agama bakal katut walaupun dia ahli agama. Kalau bergaulnya dengan orang yang bukan ahli agama bakal katut. Lokasi kan ya dakwah, iya, cuma kan ada orangnya sendiri. Orang-orang seperti itu ada sendiri nanti. Kalau kita misal baru pulang dari pondok langsung nawaitu dakwah di pergaulan yang jelek, bukan tambah berdakwah, kita didakwai, ya. Tambah dia jelek kita. Fa'in ihtaja, kalau butuh. Fa'in ihtaja, maka apabila jikalau butuh, gitu ya. Jika butuh ila man yashabuhu, kepada orang yang menemaninya, atau kalau butuh kepada teman, falyakun sahiban sholihan, maka jadikan teman yang soleh. Kalau kita butuh teman, cari teman yang soleh. Terlebih di kampung, ya. Kalau kita di kampung, pilih-pilih sekali lagi. Jangan malu, jangan gengsi, jangan. Karena tadi tuh kita tidak bakal bisa menahan jiwa kita untuk tidak ikut, mesti ikut. Ya. Maka jadikan teman yang soleh, dinan yang beragama, yang memiliki agama. Taqiyan yang ahli takwa,
Wara'an yang wara', wara'an yang wara', zakiyan, zakiyan yang apa? Yang apa dia? Yang cerdas, gitu ya, zaki. Atau zaki itu apa? Wara' zaki, zaki itu bisa bersih ya, bisa. Zaki apa mana keliru? Zaki kalau zal pakai zaki, zaki itu cerdas. Kalau zai zaki yang bersih, gitu afan. Gitu. Yang bersih, bersih hatinya maksudnya. Zaki, zaka, zaka yazki. Ya, itu dari kata zaka yazki. Zaka yazki. Maka zaki itu harus bersih hatinya ya. Kalau orang namanya zaki berarti harus bersih hatinya. Zaki. Kalau za pakai zal, zaki itu cerdas, zaki. Aman. Kasirul khair yang banyak kebaikannya. Kasirul khair yang banyak kebaikannya. Senang belajar gitu ya, senang hadir majelis mungkin. Qalilus syarr yang sedikit kejelekannya. Dan bukan jadi kebiasaan, kejelekannya tersebut sedikit. Kalau di kampung gitu ya, kalau kita orang Malang, koncone misal ya, karena sekarang yang ada itu, koncone ahli bandengan nggak usah di konco sudah. Nanti kita ikut mereka, ya. Pasti ikut nanti ya, suatu saat ikut. Ya buat teman biasa, bukan teman akrab, hanya kenal aja gitu ya. Kalau kita ngumpul cuma untuk menghormati sebentar, jangan sampai kepengaruh. Kalau lama-lama menikmati kepengaruh, ya, meloknya kalau bandeng nanti ini, ya hati-hati. Ini sudah banyak korbannya banyak, santri sudah banyak. Anda ndak ngomong santri mana, santri kita, santri pondok sini banyak sudah ya. Yang sudah begini ya, yang sudah begini banyak. Banyak, bukan sedikit, banyak. Ya karena mereka pergaulannya di situ, gitu ya. Kalau kita niru gitu ya, bakal seperti itu juga. Hasanul muru'ah, bagus harga dirinya. Muru'ah itu harga diri. Atau bahasa lainnya memiliki harga diri yang baik, gitu ya. Qalilul mamarat, sedikit perselisihannya. Sedikit perselisihannya. Jadi enggak gampang berselisih. Ya sapa cari lah, gak gelem dianu jarno gitu ya. Atau enggak ngeyel gitu ya. Jadi kalau sudah ada pendapat enggak ngeyel. Maksudnya selagi hal-hal yang biasa-biasa, tapi kalau misalnya masalah agama ya enggak boleh. Ya. Ini sudah salah dibenerin kok. Ya sudah kita harus ngeyel kalau masalah agama. Enggak, ini masalah biasa-biasa gitu ya. Masalah pemikiran mungkin antar teman sendak ngeyel sudah apa sudah gitu ya. Nah, ini qalilul mamarat, sedikit perselisihan atau sedikit ya sedikit perselisihannya atau orangnya enggak ngeyel. Gitu ya. Inna siya dzakara, kalau dia lupa dzakara maka teman tersebut mau mengingatkan. Kalau kita lupa temannya mau mengingatkan, gak sholat tah, gitu ya. Mungkin kita HP antok gitu ya, sholat, gitu ya, berarti teman baik. Wa in dzakara a'anahu, kalau dia mengingatkan maka a'anah, dia mau menolong. Wa in dzakara a'ana, apa ya? Kalau dia mengingatkan berarti dia menolong, apa ya? Kalau dia mengingatkan berarti teman ini menolong agar kita ini tidak jadi orang jelek. Misalkan teman kita mengingatkan suruh sholat, berarti teman ini telah menolong kita supaya kita ini jangan sampai ketinggalan sholat, begitu maksudnya. Ya.
Wa in dzakara a'anu, kalau dia mengingatkan berarti dia telah menolongnya. Babu salis wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka